Selamat malam kerabat TV Desa. Kali ini saya ditemani oleh Pak Arief Setiabudi. Saya sih memanggilnya Pak Arief Desa karena beliau dipanggil Pak Arief Desa. Praktis itu, Bu. Iya betul. Saya tadi mau tanya sebetulnya panjangnya apa sih? Saya baru tahu nih kata Pak Arief nulis. Karena Pak Arief nulis nama panjangnya ternyata Pak Arief Setiabudi. Dan juga dengan Pak Gusti. Kalau Pak Gusti ini terus terang baru kenal, tapi saya yakin enggak masalah karena kita sudah kenalan di Facebook, barangkali mungkin bisa jadi kita sudah ya, Pak ya. Iya Bu. Jadi, selamat malam Bu, Dr. Agnes, Pak Arief juga dan teman-teman semua. Selamat malam, Pak Gusti. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Pak Arief Desa ini adalah pendamping desa nggih Pak Arief. Iya, Bu. Ya, jadi artinya kalau sebagai pendamping ya pasti sudah melanglang buana kemana-mana dari desa ke desa ya Pak Arief ya. Kemudian, sudah guru pendamping kayaknya beliau. Buana kecil. Ini juga buana bukan kecil. Arief Desa dan guru desa Pak ini yang saya tahu. Luar biasa. Nah, kemudian Pak Gusti ini adalah kepala desa. Kalau di Bali namanya Perbekel, Bu. Perbekel ya Pak ya? Iya, Perbekel. Singkatan ya Pak? Enggak, namanya memang Perbekel. Mungkin kalau zaman Majapahit bekal ya Bu ya. Zaman Majapahit dulu bekal, sekarang Perbekel gitu Bu. Iya, Perbekel di desa. Iya. Desanya apa tadi Pak? Saya kok Bakti Srage, Bu. Bakti Srage ya di Buleleng. Ya, Buleleng, Singaraja Buleleng. Ya, baik. Jadi kita nanti akan bincang-bincang, kali ini kita bincang-bincang soal COVID ini Pak. Karena COVID ya, makin lama makin apa itu namanya mengerikan ya Pak ya. Tapi benar, ya. Dulu saya tuh sangat percaya sekali bahwa desa itu sebetulnya bisa dikatakan bebas COVID gitu ya. Iya, nah, tapi sekarang dengan adanya data yang ini saya izin share sedikit ya. Dengan adanya data yang tiap hari kita apa itu namanya? Tiap hari kita saya sih selalu mengikuti Pak. Iya. Ya, saya mengikuti karena apa itu namanya? Minta tolong Mbak dibuka anunya apa? Share screen. Jadi hari ini saja itu kita tembus 15.000 penularan. Ini tertinggi selama apa pandemi ini kita tertinggi. Sebelum-sebelumnya itu Mbak Wawa, tolong dibuka. Oh ya. Sebelumnya itu dulu tertinggi itu pernah 14.000. Nah, kok sekarang ini malah sampai 15.000. Berarti ini sudah rekor. Sampai rekor ya. Betul. Ini sekarang ini 15.000. Nah, kalau dulu kan ini saya share ini, dulu kan kita pernah di bulan apa itu? Januari kalau nggak salah, itu kita pernah mencapai 14.000 itu yang sudah paling tinggi lah. Kok sekarang tuh lebih tinggi lagi. Nah, ini kan luar biasa. Apalagi sekarang katanya ada varian baru. Ya. Dengan adanya varian baru ini, ya yang katanya penularannya lebih cepat dan orang juga akhirnya ada yang mengatakan meninggal lebih cepat. Ini kan ngeri sekali ya Pak ya. Nah, apalagi untuk orang-orang yang punya komorbid gitu ya. Nah, Pak Arief dan Pak Gusti, ini tidak bisa kita biarkan. Saya kira kondisi ini kita tidak bisa kita biarkan. Dan kita, menurut saya, tidak bisa kita itu menunggu pemerintah mampu menyelesaikan ini. Ya, saya bukannya tidak percaya sama pemerintah. Saya bukan tidak percaya, pemerintah upayanya sudah sangat luar biasa. Nah, pemerintah tentu saja sudah sangat kewalahan karena jumlahnya yang terlalu besar. Yang akhirnya itu sekarang ICU sudah tidak mampu menampung lagi. Kemudian isolasi yang di tempat-tempat isolasi yang disediakan oleh pemerintah juga nggak nampung. Nah, otomatis kan mau nggak mau memang harus diurus oleh kita sendiri ya Pak. Mau nggak mau. Otomatis ya. Iya, kan harus kita urus kita sendiri dan kita harus
membuat diri kita dan lingkungan kita itu aman. Nah, Betul. saya ingin belajar. Saya ingin kita itu mungkin nggak sih kita mengamankan desa-desa kita di Indonesia itu dari COVID gitu. Kalau menurut saya kok bisa gitu loh. Karena yang sekarang ini kita lihat angkanya tinggi-tinggi itu di kota besar. Iya. Nah, kan di kota-kota besar dan itu memang pusat-pusat kerumunan di kota besar ya. Betul, betul. Nah, Iya, betul. sehingga kalau desa dengan alam yang begitu segarnya gitu ya, yang artinya kita tidak berada di tempat tertutup. Kalau di kota kan kita berada di tempat tertutup, ber-AC gitu kan ya. Iya, betul. Kemudian tertutup ya. Di kantor-kantor itu bahkan kalau kantor saya Pak Arief tahu nggak ada jendelanya. Itu kan ngeri ya Pak. Iya, betul. Akhirnya saya sekarang hanya di situ-situ aja ya. Ya, karyawan saya sekarang sudah kerja di rumah aja gitu. Karena saya nggak berani ambil risiko gitu ya. Nah, kalau di desa itu sebetulnya ya kalau di luar negeri berada di tempat terbuka itu boleh nggak pakai masker ya. Karena kan memang nggak ada masalah dengan udara yang ada di desa gitu. Nah, kalau di desa saya kira kan itu bisa dihindari karena kan orang semuanya hidup sehat gitu ya. Menurut saya nih, tapi mari kita bahas hari ini apakah betul seperti itu? Lalu bagaimana caranya supaya memproteksi masyarakat di desa itu sehingga semua desa di Indonesia itu hijau gitu loh, Pak. Ya, kalau di Pak Gusti tadi itu sebetulnya daerah urban itu kan ya urbannya kan bukan di urban yang seperti Jakarta gitu ya, Pak ya. Iya, Bu. Nah, jadi Ya, artinya bukan. masih di kabupaten. Nah, bagaimana caranya supaya penularan ini tidak terjadi? Nah, kita semua sudah tahu, Pak, bahwa yang namanya COVID itu penularannya kan sudah jelas semua orang sudah tahu. Ini kebetulan saya punya hasil survei, Pak. Jadi semua orang tuh sebenarnya sudah tahu dari hasil survei saya ini, itu tahu kok, ya, bahwa penerapan protokol kesehatan mereka tahu, risikonya COVID kita tahu. Walaupun sekarang itu kita lihat ada masyarakat Madura yang demo enggak mau antigen dan sebagainya, tetapi ternyata sebetulnya sebagian besarnya itu tahu. Memang kalau dari hasil survei saya ini memang ada yang merasa ragu-ragu, yang menjawab penerapan protokol kesehatan itu akan efektif atau enggak itu ada 26% yang mengatakan 22% belum tentu, 4%-nya tidak. Ini bahaya walaupun persennya kecil. Walaupun yang percayanya lebih besar yaitu 74% ya. Tapi yang ini kan akan membawa perilakunya dia itu kan akan berbeda dengan yang 74%. Itu artinya nanti dia itu tidak mau menjaga jarak, dia tidak mau menghindari kerumunan, lalu dia nggak mau pakai masker, misalnya gitu, Pak. Dan ini walaupun persennya kecil, ya bahaya juga gitu ya. Nah, orang-orang yang percaya bahwa efektif ya, tentu saja dia akan patuh gitu, Pak. Iya. Nah, bagaimana di desa? Betul. Ini yang ingin mari kita diskusikan tuh bagaimana Pak di desa, Pak. Apakah kondisinya seperti ini atau memang masyarakat itu punya kebiasaan yang lebih bagus atau bahkan mungkin punya kesadaran yang lebih baik atau bagaimana? Silakan Pak Arief atau Pak Gusti. Monggo Pak, mungkin Pak Arief dulu barangkali, nanti kami dari pengalaman kami di sini. Kalau sudah ditunjuk oleh dua orang tua dan orang penting di jagat ini ya, saya harus bicara. Baik. Kalau orang tua iya Pak, kalau orang penting enggak deh. Bapak penting di desa Pak. Ibu penting di ITS itu. Jadi begini, saya melihat bahwa sudah terjadi kepanikan di semua pihak, baik itu pemerintah
maupun di masyarakat. Nah, ini yang menurut saya lebih berbahaya ketika persoalan dihadapi dengan cara panik. Itu. Yang kedua, bahwa 2 tahun ini kita sudah menyadari adanya COVID-19. Itu yang paling penting. Nah, persoalannya yang tidak bisa dihindari adalah perpindahan penduduk yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Yang sengaja itu adalah kebutuhan ekonomi adalah adanya lalu kemudian peluang untuk menghadiri ini dan menghadiri itu, saya kira itu sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Artinya dari kesadaran masyarakat dan kepanikan ini sebenarnya kalau kita harus pertimbangkan akibat perpindahan itu dulu pertama-tama kita kehadiran virus itu kan diisyaratkan dari Wuhan. Nah, setelah dari Wuhan, orang-orang yang datang dari Wuhan ke sini itu seolah-olah yang sekolah saja, padahal yang bekerja masih banyak. Artinya tidak dari Wuhan, tapi dari negeri Tiongkok sana masih banyak. Bukannya kita menghalangi atau ini ya katakanlah menghalang-halangi. Karena ada upaya untuk melokalisir bahwa mereka tidak berhubungan. Nah, ini persoalannya. Apa mungkin bahwa mereka itu tidak berhubungan? Ini sesuatu yang mustahil. Karena sebenarnya yang paling hakiki itu adalah ada tuntutan ekonomi domestik sehingga orang itu harus bergerak. Nah, kalau kita melihat lebih skop kecil di desa dan desa ekonominya tidak akan berkembang kalau tidak ada interaksi atau aksi dari kota. Sebaliknya juga demikian. Nah, tadi yang ketiga itu adalah mobilisasi ini yang paling menentukan tingkat mobilisasi. Mungkin ini yang harus kita analisis. Ini saya pinjam istilahnya Bu Agnes, istilah-istilah akademik, bahwa kita perlu analisis bahwa perpindahan penduduk yang tidak membawa virus itu yang bagaimana. Nah, kebutuhan ekonomi yang domestik tadi yang rawan untuk ini oleh virus. Nah, berarti kita harus memperhatikan kantong-kantong ekonomi. Nah, kantong-kantong ekonomi di mana ya pasar ke pasar. Kalau dari desa itu ada pengepul, itu kecenderungannya tidak banyak orangnya, artinya kalaupun ada pasti mereka menyadari, tetapi prokesnya dipertajam. Bagaimana dengan di kota? Nah ini, ketika ditransport barang itu dari desa menuju kota, pertama-tama kan akan dikerumuni untuk diturunkan barangnya. Ketika barang turun, apakah menurunkan ini di kota energinya lebih bagus atau lebih buruk daripada desa? Saya yakin pasti kondisi udara, iklim dan sebagainya di kota pasti jauh lebih buruk ketimbang di desa. Artinya kedekatan orang dan sebagainya itu menjadi faktor penentu sehingga disitulah sebenarnya virus itu mungkin nggak dibawa, tapi virus akan mendekati si orang yang lemah. Intinya perpindahan penduduk dan menurunnya daya tahan tubuh. Kalau saya lihat sebagian besar orang-orang di kota yang terkena di isolasi mandiri dan sebagainya itu adalah orang-orang yang lalai bahwa dia adalah rentan terhadap
serangan virus yang tidak terlihat. Fisiknya barangkali kelihatan biasa-biasa saja, bisa berpakaian bagus, jalan biasa, tapi sebenarnya di dalam dirinya itu nggak terdeteksi bahwa dia adalah rentan atau rawan terhadap penularan. Kasus di tempat saya, di RT saya itu ada yang dalam tahun ini, tahun 2021 sampai dengan bulan Juni itu terjadi meninggal 3 orang. Lalu kemudian beberapa orang diisolasi mandiri. Nah, artinya di RT saya itu kan sangat rentan. Nah, bagaimana dengan kesadaran warga yang lain? Nah, salah satu cara atau metode yang dilakukan di tempat saya adalah kami semua terhubung satu dengan WA grup di RT RW. Kemudian kami punya CCTV. Nah, ini kan nggak mungkin dilakukan di tempat lain. Ada CCTV sehingga kita bisa ngawasin ada orang datang dari luar menerima paket. Nah, sekarang ini serba paket. Serba paket ini otomatis harus menerima orang dari luar. Sehingga sampai ada sudut yang nggak mungkin, ada alamat-alamat yang nggak mungkin didatengin, tetapi hanya bertemu di sudut ujung-ujung jalan, yang karena semuanya sekarang jadi puritan, semuanya serba di portal. Tukang bakso nggak lewat, tukang sate nggak lewat, tukang somai nggak lewat. Jadi kita yang harus datang ke ujung itu untuk ini. Nah, artinya bahwa pemberitahuan, terus close circuit dan sebagainya ini menjadi salah satu cara. Tapi kembali lagi bahwa apakah warga tidak terserang, warga tidak terkena virus dan sebagainya, kembali kepada prokes. Barangkali itulah Bu Agnes, Pak Gusti, bahwa kita harus terus-menerus memberikan kesadaran. Jadi edukasi everywhere, every time kepada warga, jangan segan-segan mengingatkan Anda sedang berada di luaran dan sebagainya. Saya pikir itu hal yang patut untuk dilakukan saat ini. Ya. Berkenaan dengan desa. Desa menurut saya adalah paling rawan karena mau tidak mau, karena desa itu memerlukan pembiayaan untuk ekonomi, di mana di sana adalah production, supplier, nah kota adalah demand. Nah, hukum ekonomi berlangsung, maka perputaran uang, perputaran penduduk, perputaran barang dan sebagainya ini mungkin ada ide sederhananya seperti kalau keluar masuk di bandara itu atau pelabuhan ada karantina, mungkin perlu juga melewati satu ruang tempat di mana barang itu didisinfektan supaya jadi nanti ya tidak menutup kemungkinan bahwa kita menjadi sangat puritan, ketakutan barangkali kalau sayurnya nggak dibungkus, barangkali diri kita yang dibungkus. Barangkali begitu Bu Agnes, untuk sementara supaya kita bisa membuka ini diskusi kita ini. Ya. Saya kembali ke. Ya, terima kasih. Memang itu ya yang menjadi apa itu namanya merubah kebiasaan ya Pak ya. Yang dulu kan kita sayur tuh ya kotor-kotor biji ya dimasak gitu kan. Sekarang ini harus apa itu namanya? Dulu bahkan di awal-awal kita pandemi itu higienis. Gojek datang ke rumah itu semprot. Sampai Gojeknya itu basah kuyup. Iya. Gara-gara bolak-balik disemprot. Sekarang orang sudah mulai longgar, mulai ini lagi, mulai lengah gitu ya. Nah, monggo Pak Gusti, bagaimana kalau di Bali ya, di Bapak terutama ya. Bu Agnes dan Pak Arif yang saya hormati sebagai senior dan juga
Ya, sebagai guru lah, makanya Pak Guru Arif di Facebook saya lihat teman-teman selalu memanggil beliau guru. Jadi gini Bapak Ibu, pengalaman saya Bu, jadi saya ingat sekali awal 2000 berapa itu 2020 ya Bu ya. 2020 kami Bali awal-awal tahun itu normal-normal saja semua gitu. Terasa semua itu jauh gitu. Apalagi berita di Wuhan di mana jauh banget lah gitu. Iya, betul. Nah, kemudian normatif semua berjalan karena Bapak Ibu tahu Bali ini depend on banget dengan namanya tourism gitu. Ya. Jadi hidupnya ekonomi Bali itu ya dari destinasi maupun transaksi tourism gitu. Ya, ya. Nah, proses perjalanan waktu saya ingat sekali ternyata COVID ini mendekat gitu. Dan kemudian di seluruh negara melakukan sebuah langkah-langkah yang sangat dramatis, yaitu menutup, mengembalikan, bahkan anak-anak muda kami yang sebagian besar Ibu dan Pak Arif tahu, termasuk di desa saya, pemuda-pemuda Bali itu banyak mencari kerja di luar negeri menjadi tenaga di kapal pesiar. Nah, itu di sana. Bahkan pada saat itu Bapak Ibu mungkin dengar ada kapal mau nyandar aja nggak boleh, nggak bisa. Nah, itulah yang kami alami. Kemudian di tahun itu pun bagi desa benar-benar kalang kabut kita Bu. Karena apa? Karena bertubi-tubinya perintah yang turun, baik dari Kemendes, Kemendagri maupun Kemenkyu sebagai bos-bos kami kan begitu Bu. Tubi. Jadi desa itu bosnya banyak, Kemendes ya. Kemendagri juga ya, Kemenkyu juga ya. Gitu. Nah, di situ termasuk desa saya. Pada saat awalnya itu jauh lah gitu, nggak terasa gitu. Mendekat gitu. Dan benar seperti Pak Arif bilang tadi, manajemen saat itu kita semua panik gitu. Jadi apa move atau apapun namanya, info yang menyebar itu sangat menakutkan. Bahwa bahkan salah satu daripada masyarakat kami yang baru datang dari luar negeri itu pulang pas dites positif gitu. Betul-betul pada saat itu masyarakat langsung di RT saya itu langsung ketakutan semua Bu. Ya, gitu. Bahkan kita nganterin makanan aja terhadap mereka itu kita takut gitu. Tim saya takut gitu Bu. Takut banget gitu. Karena membayangkan penyakit itu seperti yang diberitakan. Nah, berprosesnya waktu kami melakukan manajemen seperti yang diperintahkan oleh pemerintah, ada isolasi mandiri, kemudian kita membuat satu tempat khusus isolasi karena saya dapat juga beberapa kamar kos-kosan yang representatif, kami taruh semua di sana. Teman-teman PMI yang baru datang atau pekerja migran Indonesia yang muda-muda itu, Bu. Saya taruh di sana 14 hari, nggak ada masalah, pulang ke rumahnya dan berputarlah terus-menerus itu. Nah, saat itu seperti yang Ibu Bapak tahu, kita benar-benar refocusing anggaran. Bahkan anggaran apapun kita bawa semua terhadap itu menjadi anggaran yang namanya extraordinary. Jadi belanja tak terduga posnya di sana. Entah itu bagi sembako, kemudian ada perintah bagi BLT, dan bisa dibayangkan anggaran yang biasanya normal di APBD kita menjadi sangat tidak normal. Bahkan rebut-rebutan gitu. Rebut-rebutan dalam arti berapa masyarakat yang harus kita support, berapa kakak yang harus kita support gitu. Bahkan dana desa mengapa harus dilakukan refocusing seperti yang ya dalam tanda petik ya saya mengatakannya panik gitu ya. Itu kan sampai akhirnya harus dibagi-bagi, akhirnya yang biasanya dilakukan tidak dilakukan. Itu apakah memang terjadi perubahan yang signifikan ya terhadap misalnya penghasilan masyarakat gitu Pak saat itu? Ya, gini, kenapa terjadi refocusing? Karena sekali lagi ini perintah, Bu. Perintah dari kementerian yang kebetulan
seluruh kementerian itu memprioritaskan untuk hal tersebut. Gitu. Bahkan benar-benar dikawal. Kalau sampai desa tidak melakukan itu, jelas pasti ada punishment-nya atau semacam kontrol yang kuat gitu loh. Sehingga ya mau nggak mau, karena memang aturan atau perintah itu terjadi, semua desa se-Indonesia melakukan hal yang sama. Artinya kan Saya sebetulnya bisa pastikan semuanya desa di membutuhkan yang Indonesia bukan hal yang itu. sama. Karena itu perintah. Gitu. Jadi ada perubahan APBDes yang sangat signifikan. Termasuk tadi di sana adalah bantuan langsung tunai, pembagian sembako, penanganan PMI, kemudian juga ada semacam penyemprotan desinfektan dan lain-lain. Dan kami lalui semuanya. Sembari berjalannya waktu di tahun 2020, kalau Ibu melihat kami di Bali ini, Bali memang paling parah dampaknya dari sisi ekonomi. Bayangin Bu, karena hampir semua masyarakat kami bergantungan terhadap dunia pariwisata. Termasuk di desa-desa, semuanya lari ke Denpasar dulu kan, kerjanya di Denpasar. Nah kemudian ketika terjadi ekonomi stag, tidak ada tamu datang ke Bali, dan kemudian tidak ada penghasilan bagi hotel-hotel, restoran, dan semuanya, praktis seluruh hotel dan restoran itu merumahkan karyawannya. Jadi semua anak-anak muda atau orang tua atau siapapun yang bekerja di dunia itu pulang kampung, Bu. Pulang ke desa gitu. Dan kemudian bingung gitu, sampai di desa mau ngapain gitu. Karena memang bukan satu apa ya, tidak tahu mau ngerjain apa, karena biasanya mereka bekerja di tempat-tempat pariwisata itu, dia dapat tip, dia dapat gaji, dia dapat cukup gitu. Bahkan dia bekerja sebagai driver, sebagai apa namanya, supir roda 4 yang dia nyicil mobilnya, terus ditambah mobilnya melalui kredit, itu habis semua gitu. Nah, itulah yang kami alami dari sisi ekonomi. Sehingga benar-benar berat banget, Bu. Berat banget yang kami rasakan di Bali ini. Bayangin, Bu, orang di Denpasar, Bali Selatan, biasanya kan duitnya banyak banget. Karena dia 10% menjadi pajak hotel dan restoran setiap orang nginep di sana. Kalau kami mungkin di utara tidak terlalu lah, terlalu jauh lah dibandingkan teman-teman di sana. Di sana benar-benar hilang semua itu. Nah, dari kacamata ekonomi, sekarang itu menjadi satu persoalan yang memang kritis. Gitu. Karena masyarakat nggak punya sumber penghasilan. Ketika pulang ya udah, semua mencoba menjual di pinggir jalan semacam nasi bungkus lah, membuka usaha apalah yang sifatnya bisa cepat, instan gitu. Nah, itulah yang terjadi secara ekonomi. Dan kemudian seperti pertanyaan Ibu, apa sih COVID ini kan gitu Bu ya? Saya juga sama gitu. Di desa saya walaupun dia boleh dikatakan kota karena berada di dekat kota gitu. COVID itu bagi saya memandangnya, ini kacamata saya pribadi ya Bu ya, kacamata saya pribadi, COVID ini adalah virus seperti flu gitu kan, seperti flu cuman mungkin lebih berat dari flu biasa. Gitu. Ketika kita membawa barer atau penyakit-penyakit bawaan yang menyerang kita. Gitu. Dan saya sepakat ketika sirkulasi saya saya kantor saya Bu, bersyukur atau alhamdulillah di kantor saya itu tidak ada ruangan yang tertutup, tidak ada ruang-ruang yang tidak ada sirkulasinya. Ya, sampai hari ini di kantor kami itu boleh dikatakan zero tim saya itu kena COVID gitu, walaupun bersinggungan. Bersinggungan karena gimana pun kami sebagai tim desa kan harus melayani. Tidak ada yang membawa virus, jadi bersinggungan ya nggak masalah gitu kan. Artinya ketika kami menangani orang-orang yang virus positif, kebersinggungan Ibu. Bersinggungan dia. Ketika ada warga kami harus isolasi mandiri, gitu. Kebersinggungan dia. Tapi ketika daya tahan dan situasi kerja lebih fresh, lebih bagus sirkulasinya, itu ada semacam daya tahan yang dibangun oleh situasi kita. Itu yang terjadi, Bu. Dan di desa saya
masyarakat yang kena COVID atau positif COVID, kebanyakan seperti yang Ibu bilang tadi, atau Pak Arief bilang tadi, bahwa mereka bekerja di luar, di ruangan-ruangan yang sangat sangat terisolasi, kayak rumah sakit lah, kayak kantor-kantor pemerintah lah gitu. Jadi mereka tersebarnya karena faktor itu gitu. Sama ketika kita flu gitu kan, duduk berdekatan dengan teman kita yang kena flu, ketika sirkulasi itu berputar di sana aja, pasti kita kena gitu. Pasti kita kena dia. Tapi ketika sirkulasi yang ada atau kan kegiatan kita banyak di luar ruang, hampir boleh dikatakan itu meminimalkan resiko itu. Itu yang kami alami tentang COVID itu gitu. Dan kemudian sejak kita prokes, kemudian juga sering kami melakukan terobosan-terobosan lain, Bu Agnes, dalam arti kami ajak PKK membuat VCO gitu kan, Virgin Coconut Oil, minuman rempah seperti jahe dan serai gitu yang kami minum untuk tim kita gitu kan. Kemudian membuat VCO untuk kita konsumsi. Ternyata itu juga sangat berdampak terhadap situasi kami. Makanya seperti tadi bersyukur tim saya tak satu pun, mudah-mudahan sampai ke depan, Bu. Itu yang kami rasakan bahwa satu, saya sepakat dengan Pak Arief, kita nggak usah panik lah gitu. Karena ketika itu panik dan kemudian tidak jelas siapa di depan, itu problem gitu. Saya ngalamin gini, Bu. Sorry, saya harus cerita. Ketika kita menangani persoalan ini, kan ini banyak pihak nih yang terlibat. Ada kepolisian, ada TNI, ada kesehatan, ada Pemkab. Kadang multi-pihak, Bu. Kadang-kadang yang saya lihat siapa di depan nggak jelas. Ketika berbicara kesehatan, yang harusnya di depan kan ini orang kesehatan nih, karena dia yang tahu gitu. Malah yang di depan beda. Kemudian penanganannya agak sarkas gitu. Kan akhirnya gimana ya gitu loh. Nah itulah yang kami rasakan. Tetapi sekali lagi saya yakin COVID ini harus kita bersahabat, Bu. Jadi mau nggak mau sebagai bagian daripada alam gitu. Nah kita mau nggak mau kita harus dekati, dalam arti bukan dekati negatif, kita harus sadari ini. Kemudian saya sepakat dengan Pak Arief tadi, kita harus prokes atau protapnya itu harus kita jalani, dan kemudian beraktivitaslah normatif lebih kepada memperhatikan sirkulasi maupun ruang-ruang yang ada di sana itu yang jauh lebih sehat. Saya percaya kalau ruangan kita, tempat kita bekerja sangat tertutup, tidak ada angin yang keluar masuk, dan kemudian ngumpul di sana aja, yakin kalau satu kena, yang lain pasti kena, Bu. Tapi kalau normatif, kemudian kalau saya dengan tim saya sering saya ajak diving lah, karena saya punya laut, kadang-kadang ke hutan lah kita trekking, jadi segar saja kita gitu. Ajak nanam urban farming, Pak Arief tahu, beliau itu kita nanam, sehat segar semua, Bu. Nah, mudah-mudahan lah bahwa ini menjadi satu hal yang baik bagi kita. Kadang-kadang saya takut juga melihat tabel-tabel kayak gitu nih, gimana Bali nanti ke depan. Bali semakin habis ke depan. Sudah terlalu parno, Pak, ngelihat tabel udah ketakutan. Ngeri-ngeri saya. Jadi kita tuh ya takut sama virus, takut sama tabel. Seperti itu dia, Bu. Jadi kalau saya sih sederhananya gini menghadapi ini semua. Betul. Kita harus by manajemennya, artinya gini, top manajemen siapapun dia, mau top manajemen di negara kita, di provinsi, di kabupaten, harus tenang dulu deh. Tenang dulu. Kemudian saya sepakat kalau di desa juga diberikan keluhan kepala desa, hampir teman-teman saya semua sama. Nggak habis-habis nih intervensi kepada kami gitu loh. Itu yang terjadi. Harus begini, harus begini, harus begini. Sampai akhirnya bingung juga kita mau ngapain nih, terlalu banyak begininya. Itu yang terjadi. Tapi ketika kita menarik diri dikit, terus mikir, oh ya, kalau misalkan tidak terlalu cocok dengan kebijakan kita, terpaksa kadang-kadang saya lawan dikit gitu loh. Enggak kok, normatif aja semua gitu. Itu yang kami rasakan, Bu, gitu. Iya. Menarik. Terkesan dengan statementnya
Pak Gusti, kenapa kita takut sama tabel? Itu saya yang takut sama tabel itu, Pak. Jadi itu gara-gara Bu Agnes membuat tabel, jadi kita takut. jadi virus itu jangan ditabelkan gitu ya. Pak, ada pertanyaan sedikit gini. Yang Bapak alami pada saat di desa itu ada yang terkena COVID. Itu apakah ada yang sampai meninggal atau akhirnya teratasi, Pak? Lalu kalau misalnya itu teratasi, caranya Bapak bagaimana mengatasi supaya akhirnya dia sembuh gitu? Ya, saya dulu ya Pak Arif ya. Saya dulu jawab sedikit. Ya Bu, ya Pak, Bapak punya. Dari pengalaman dulu gitu, pengalaman 2020 sekarang masuk di 2021 gitu. 2020 kami panik banget. Perintahnya terus harus masuk rumah sakit segala macam lah. Kan lama-lama kekuatan kita juga berkurang, Bu. Anggaran juga terbatas kan. Rumah sakit juga terbatas. Ya, itu. Ketika PMK terus-menerus mengalokasikan itu, kekuatan sampai mana sih? Habis juga. Nah, dari pengalaman itu di 2021 kita juga melihat situasinya gitu. Makanya PPKM yang dikeluarkan oleh Kemendagri itu bagus juga, clear dia bahwa RT yang zonanya dengan jumlah penduduk sekian di RT dengan dengan jumlah yang terdampak sekian, dia masuk zona apa, penanganannya seperti apa. Itu yang kami ikutin. Jadi tidak jarang memang kami harus berkonflik pendapat atau saling berargumen seperti cerita saya tadi, karena para pihak banyak nih. Ada kepolisian, ada TNI. Kalau teman-teman di kepolisian kami sadar, beliau itu kan perintah juga dari komandannya kan, Mbak. Kamu harus begini, ya udah dia nggak mau tahu, dibawa kayak apa nggak mau tahu gitu. Kita yang susah kan. Kadang-kadang saya terpaksa harus ngelawan gitu. Misalnya gini, perintahnya harus bikin rumah isolasi gitu. Terus yang sudah positif taruh di sana. Gitu. Kami kan bingung jadinya. Kalau yang positif, yang nangani seperti kami yang tidak tahu kesehatan kan bahaya. Makanya saya bilang, jangan seperti itu. Saya bilang, kalau rumahnya representatif dan tidak ada orang di sana, kita taruh sana. Dia rumahnya beliau cukup lega. Kemudian kami membuat satu jejaring yang namanya tim manajemen untuk COVID ini. Setiap hari melalui telepon kami tanya, melalui WA kami tanya yang bersangkutan situasinya gimana. Berkoordinasi dengan leading sektor yaitu puskesmas atau tenaga kesehatan. Dengan cara itu malah si sakit atau yang positif ini juga, yang positif COVID ini juga tenang, tidak tertekan gitu. Kebutuhannya kami fasilitasi gitu. Dia perlu nasi, kalau tidak ada yang beliin, tim desa kita atau tim relawan kita yang turun. Perlu beras, perlu air, cuman nggak mau kontak langsung kan gitu. Takut juga kalau kontak langsung nanti menyebar kemana-mana, terakhir ke desa saya yang kena nanti kan. Dulu titip di depannya aja, terus diambil, dan seperti itu gitu. Dan ternyata dengan pola yang kami lakukan seperti itu, tidak terpusat lagi seperti yang diperintahkan oleh teman-teman yang lain, itu jauh lebih efektif. Satu, anggaran juga tidak habis nggak karuan, karena kalau kita terpusat tentu harus nyewa tempat, duitnya harus lebih besar gitu. Nah kalau di rumahnya yang normatif, kemudian kita bisa layani menjadi fasilitas-fasilitas yang ini, saya pikir hari ini kami di Bali, apalagi ditambah kemarin kan ada perintah dari Presiden maupun jajaran pusat, Bali fokus menjadi sebagian besar penduduk kita sudah divaksin, Bu, sudah 2 kali malah. Jadi terus disupport dengan vaksin 2 kali vaksin kayak gitu. Ini jauh secara psikologis kami jauh lebih tenang gitu, walaupun ada sedikit semacam berita-berita yang menghebohkan, tetapi di desa saya sekarang hari ini boleh dikatakan zero, Bu. Tidak ada perkembangan yang menakutkan gitu. Saya nggak tahu kalau di Bali Selatan atau apa, saya mungkin kurang bijak menyebutkannya, tapi hari ini kami rasakan sangat beda gitu. Terus yang menarik gini, Bu, ini saya harus cerita kepada Pak Arif dan Ibu. Tahun 2020, desa saya mendapatkan yang namanya PEN, Bu,
pemulihan ekonomi nasional yang difasilitasi dari Kementerian Kelautan. Jadi karena kami daerah pesisir, kami melakukan konservasi dan disupportlah oleh Kementerian Kelautan karena Bali ekonominya parah, disupport dengan PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi di sana kami mempekerjakan hampir 300 sampai 400 orang, Bu. Membuat rumah ikan, rumah-rumah terumbu karang yang namanya roti buaya, fish dome, spider kayak gitu yang kami dan kami cemplungin di laut untuk rumah ikan. Ibu bayangin nggak sama Pak Arif? Pada saat itu ratusan orang kerja, Bu. Kerja kasar. Dan kerjanya nggak berat, Bu. Kerjanya nggak berat mereka. Jadi kerja dikit, sehari dapat 100.000, Bu. Ini yang saya rekrutkan yang putus dari Denpasar, pulang kampung, anak-anak kapal. Saya rekrut itu semua. Percaya nggak, Bu? Nggak satu pun kena COVID. Saya udah takut-takut padahal. Mungkin karena happy dan dapat duit, jadi hilang penyakit. Kan gitu kira-kira, Bu. Nggak ada yang kena. Saya takut waktu itu juga. Nggak ada. Karena ternyata fresh, kemudian di luar ruangan, pikiran juga bagus, ya syukur gitu. Padahal waktu itu kan hampir 300 orang, 2 tempat tuh lokasinya gitu. Fine-fine aja semua gitu. Mungkin kalau yang kondisinya duit nggak ada, stres, kena virus, ya tambah parah dia kan gitu kira-kira, Bu. Mungkin. Daya tahan langsung drop. Mau belanja besok nggak ada duit gimana nih, Bu gitu. Gitu kira-kira, Bu, tambahannya. Iya. Jadi kuncinya happy, ruangannya terbuka, fresh terbuka, gitu ya. Kira-kira gitu ya. Bisa dilakukan. Gitu. Mungkin Pak Arif yang lebih ini barangkali. Ya, saya hindari tabel aja yang utama, Pak. Jadi saya mencoba untuk menyederhanakan pemikiran kita. Yaitu bahwa ada satu fase di mana kita menghadapi, yaitu virus datang, virus berkembang, dan kemudian saat ini virus bermutasi. Nah, tapi caranya kita dengan mengatakan lawan. Nah, lawan itu energi yang keluar, pikiran juga keluar, tenaga juga keluar, tapi yang berbahaya ya tadi ketegangan itu. Tingkat ketegangan semakin tinggi. Iya. Saya mohon maaf saya potong. Saya jadi ingat teman-teman Madura itu ya yang terjadi ya, Pak, yang seperti Iya. Jadi 98 saya ngalami waktu saya jalan kaki dari Jalan Raden Saleh menuju Bekasi itu maghrib saya harus jalan kaki karena kalau menunggu makin malam makin terjadi nggak kita pikirkan karena gelap dan sebagainya, itu kan krisis moneter. Ya. Sampai di rumah itu dapat susu, dapat Coca-Cola, dapat gula, dapat sepatu, macam-macam dapat. Jadi isinya ransel saya itu bukan bertambah tapi bukan berkurang tapi bertambah. Nah, yang sekarang ini jangankan ngisi ransel, jangankan ngisi apa yang kita isikan. Ini persoalan, artinya seyogianya kita pindah dari pernyataan lawan COVID menjadi terima COVID. Karena kita nggak tahu dia mau pergi kapan. Dia mau menghengkang dari kita juga kapan. Tapi untuk itu yang perlu diingat seperti Pak Gusti tadi katakan, pertama diterima, terus ketegangan dirubah menjadi keregangan. Jadi kalau tegang itu diteruskan pasti patah, ya kan? Hanya itu aja hasilnya. Kalau ketegangan kita teruskan, kita lanjutkan, pasti patah. Apa yang kita lakukan ya diregangkan. Olahraga itu aja juga ada namanya peregangan, ya kan? Nah, terus benar Pak Gusti juga mendapatkan hal yang sama saya Pak. Jadi dalam hal ini tim kesehatan itu harusnya dalam konteks komunikasi pun harus paling depan. Dia kompeten untuk memberitahukan.
Tapi sekarang ini semua kan karena tegang, semua pengen ada di depan. Ya kan? Semua pengen ada di Yang depan, saya pengen merasa memberitahukan. sama-sama orang kesehatan omongannya nggak sama. Nah itu. Jadi otoritas. Jadi penting sekali, Bu, otoritas. Sama dengan di RT RW itu kan juga begitu. Karena ada latar belakang pendidikan, pekerjaan dan sebagainya yang berbeda-beda, akan merasa itu. Tetapi dalam konteks seperti ini, dalam konteks yang panik seperti ini, manajemen panik itu nggak ada lain kecuali otoritasisasi. Siapa yang wajib berhak memberitahukan. Itu. Terus dulu sebelum ada apa-apa, sebelum ada COVID, pemerintah itu paling sulit untuk berkoordinasi. Dan koordinasi itu paling mahal. Mahal harganya karena harus dilakukan di hotel, dilakukan di Bali, dilakukan di luar negeri dan sebagainya. Tapi hari ini enggak, mudah sekali. Kita gampang aja, Pak, kita nanti ketemu ya di mana? Di Zoom, selesai. Zoom. Sebegitu mudahnya koordinasi. Artinya ini harus kita sadari dan harus kita ambil hikmah dari kejadian ini bahwa tidak dilawan tetapi diterima, tidak terus-terusan ditegangkan tetapi diregangkan. Kemudian yang paling penting adalah dalam konteks manajemen komunikasi harus ada otorisasi tingkat siaga itu siapa, siaga 1, siapa 2, 3 yang boleh menyampaikan. Kalau enggak, Pak, Bapak bisa bayangkan ya, Bapak bisa bayangkan berapa masjid di Indonesia ada di ruangan di sekitar kita aja. Berapa rumah-rumah ibadah ya. Itu kalau semua pengen menceritakan atau menyuarakan, mengumumkan, hiruk pikuknya bagaimana? Semakin tambah panik. Jadi otoritas yang penting. Siapa yang diberi otoritas untuk pegang mic itu siapa? Agar tidak malah di semua level ya, Pak ya? Ya, harus dibikin level. Sama kan, Bu, kalau bencana alam juga gitu kan, Bu. Nah, jadi harus ada level-level komunikasi, terus kemudian protokol. Nah, protokol ini penting. Boleh berbicara apa pada tataran itu. Ini. Nah, sehingga nanti yang sekarang kita dapatkan bahwa koordinasi mudah itu akan lebih mudah lagi karena kita akan menemukan level-level protokol yang akan menceritakan. Saya kemarin itu punya beberapa kejadian di tempat saya. Tetangga sebelah saya biasa pergi ke masjid bareng sama-sama tiap subuh, tiba-tiba nggak sakit nggak apa, meninggal. Pasti gejalanya kena COVID ini. Dan ternyata benar. Ketika meninggal, anaknya belum berkumpul, maka tahap pertama pasti kan dibawa ke otoritas kesehatan. Dibuktikan bahwa ini meninggalnya karena apa. Dan sudah meninggal. Itu kan otoritas kesehatan. Protokolnya mengatakan, ya ini meninggal, kemudian kena COVID. Nah, ketika kena COVID, semua mundur. Semua orang mundur. Nggak ada yang mau ngurusin itu, si mayat ini. Nah, akhirnya apa? Jalan tengahnya ditaruh di dalam ambulan. Ditaruh di tengah lapang yang ada di fasilitas umum RW. Nah, kebetulan itu depan rumah saya, fasilitas umumnya itu. Jadi di situ. Jadi bagaimana? Ini saya bilang gini, Tuhan itu adil. Orang itu sudah meninggal. Virus itu tidak menempel pada orang yang meninggal. Jadi kita jangan menghadapi orang meninggal juga seperti bangkai apa? Dia manusia. Jadi kita harus kembali kepada sisi kemanusiaan. Iya kan? Kembali kepada sisi kemanusiaan. Terus, tapi siapa yang bisa mengendalikan kepanikan ini? Nah, akhirnya saya datang ke Pak RW, katakan bahwa Pak, umumkan di masjid bahwa Bapak ini meninggal di sini, sekarang disemayamkan di sana, akan segera dibawa ke pemulasaran untuk khusus COVID.
Nah, jadi nunggu ambulan, dari ambulan RW menjadi ambulannya Satgas COVID itu problem lagi. Problem lagi. Jadi dramatisasinya jadi begitu karena gara-gara ketegangan, kepanikan, nah ya udah gitu. Nah, ini menarik. Yang kedua, saya ngalamin pada waktu vaksinasi, saya sendiri secara pribadi vaksin pertama diadakan sebelum bulan puasa. Maksud baik istri saya, nanti kamu divaksin, badanmu harus kuat, kamu harus punya imunitas, maka kamu harus makan ini, makan ini, makan ini, makan ini. Jadi pagi itu makanan saya banyak sekali. ada bubur ayam enak, ada apa makan kurma, iya, makan ini, ya minumnya pakai madu, pakai jeruk, wah enak, semuanya enak. Tapi 1 jam kemudian saya ditolak oleh rumah sakit karena gula darah saya 400 Naik. gitu. Iya. Jadi saya sendiri mengalami ketika mau masuk divaksin langsung ditolak kan. Iya. Artinya kita nggak bisa bahwa menghadapi ini semuanya dengan kepanikan. Mempersiapkan diri sendiri aja untuk sesuatu prosesi vaksinasi ya tidak harus berlebihan. Akhirnya saya akalin. Begitu vaksin kedua saya masuk, ternyata nggak boleh. Karena vaksin pertama belum dapat. Pada waktu ada keramaian di Bekasi karena jatah atau target vaksinasi lansia itu tidak tercapai. Nah, karena tadi terlalu ketat dengan protokol, akhirnya nggak tercapai. Begitu nggak tercapai, diumumkan ada proses vaksinasi lagi pada tanggal sekian. Semua klinik dan semua puskesmas membuka untuk itu, terutama di Polsek, Polres, semuanya dibuka. Jadi kemarin ini Bu, di bulan puasa. Nah, caranya gimana? Wah, ini saya harus bisa masuk ini. Mau nyatakan bahwa saya bisa memenuhi target untuk bisa divaksin. Apa yang terjadi? Karena kesalahan administrasi. Jadi protokoler itu Bu tidak selalu baik. Oleh karena itu protokoler harus ada, tetapi harus ada otoritaritas. Otoritaritas tadi itu ya yang akan menentukan siapa yang membolehkan atau tidak membolehkan. Kalau enggak, ya ini kejadian. Ya. Saya ngalamin. Tetapi yang divaksinasi yang tambahan itu, saya datang aja ke Kapolsek. Saya mendapatkan bahwa, Pak, Bapak itu namanya nggak ada di sini. Saya sudah ada di sini, Pak. Supaya memenuhi target, saya harus disuntik di sini. Dan akhirnya saya dapat suntikan itu. Gitu ya. Nah, artinya kalau protokol itu kan namanya protokol kan nggak boleh ditawar. Harus nggak boleh ditawar. Tapi buktinya karena lemahnya protokoler ya akhirnya bisa ditawar. Saya diancam bahwa Bapak saya vaksin di sini, tetapi Bapak tidak dapat sertifikat. Bagi saya nggak paten, nggak dapat sertifikat. Yang penting saya dapat vaksin. Nah. Artinya Bu, jadi saya mencoba untuk jadi menyelesaikan situasi pandemi ini, satu disadari bahwa virus datang, virus berkembang, virus bermutasi, jangan dilawan. Kita harus menerima. Terima itu, tetapi jangan tegang. Yang kita lakukan adalah peregangan supaya imunitas kita nggak turun. Nah, barangkali Pak tadi sudah disebutkan oleh Pak Gusti, menyebutkan dengan membuat aktivitas, kemudian membuat minuman-minuman, makanan yang sifatnya dari bahan lokal atau herbal, menurut saya itu akan bisa menurunkan ketegangan. Kalau kita dengar dulu Pak Jokowi kalau diwawancara bagaimana Bapak bisa sehat ini, saya minum kurkuma atau temulawak. Nah, hal seperti itu barangkali. Cara jawabnya juga enak. Jadi koordinasi mudah
manajemen komunikasi yang harus ditadanin. Saya kira itu, Bu. Matur nuwun. Wah, luar biasa ini. Terima kasih sekali nih Pak Gusti, Pak. Saya tuh karena saya tuh hobinya angka, jadi suka baca tabel. Nah itu yang menakut-nakutin itu malah Ibu malah. Enggak Bu, santai Bu, santai. Ya, artinya kan sebetulnya kita itu bisa mengatasinya dengan berbagai cara-cara yang lebih bijak ya Pak. Dan betul, itu dia. Ya betul. Lebih bijak dan lebih apa itu namanya ya tadi itu tidak tegang tapi harus tegang tadi itu. Nah, kalau itu Pak untuk menghadapi ini kan contoh media itu kan ikut berperan Pak. Oh jadi, sangat. Akhirnya kita tuh kayak situasinya kan kayak perang Pak. Tapi perang nggak jelas musuhnya kan. Iya. Akhirnya yang dimusuhi itu orang. Ya, yang dimusuhi kan orang. Kita kan curiga sama semua orang. Iya. Kita tuh curiga sama seorang. Jangan-jangan orang itu bawa virus sehingga kita nggak boleh pegang. Jangan-jangan pokoknya semuanya tuh kita curigai lah. Kan seperti itu ya. Sehingga mungkin kebijakan pemerintah seperti misalnya tiba-tiba orang dicegat untuk di swab gitu. Itu kan ketegangan ya Pak ya. Iya. Nah itu, ya. Itu kan terus melawan orangnya kan. Ya. Otomatis dia melawan. Ada apa saya di swab gitu kan? Orang saya nggak butuh gitu. Nah, kalau misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang katakan gini Pak, kita percaya bahwa kerumunan, kemudian bahwa berdekatan dan sebagainya itu sebenarnya berisiko. Kecuali kalau suasananya seperti di desanya Pak Gusti tadi gitu ya. Kalau suasananya itu di tempat tertutup kan itu kan ya. Itu lalu pendekatannya itu harus bagaimana ya enaknya supaya tidak terjadi ketegangan seperti yang Pak Arief sampaikan tadi. Iya. Tapi mereka akhirnya nurut gitu Pak. Iya. Siapa dulu Pak Arief apa? Enggak, Pak Gusti gantian. Iya. Terima kasih Bu ya. Saya merasakan gini Bu. Saya jujur merasakan begini. Kepanikan itu menjadi satu hal yang menjadi masalah bagi kita semua. Karena akhirnya semua berpikir dan melakukan tindakan parsial. Tidak strategis yang sifatnya komprehensif. Itu yang kami rasakan dalam hal manajemen. Kita berbicara how to manage desa tentu dengan manajemen kan. Jadi anggaran atau apapun namanya mesti di-prepare melalui perencanaan awal dan tiba-tiba itu tabrak semua karena kaget gitu. Dan sayangnya, sekali lagi sayangnya kalau boleh kami menyampaikan, bapak-bapak kami atau komandan-komandan kami di atas di pusat sana sebelum mengeluarkan apapun kan kompromi lah. Kementerian ini gitu kan. Jadi kalau ketika turun sudah harapan Bu Agnes tadi pas banget kalau sama Pak Arief kalau misalkan di tingkat desa clear jelas manajemen pengendaliannya dengan clear otoritasnya segala macam kami jadi enak gitu. Langkahnya jadi enak termasuk tindakan persuasif kepada teman-teman atau masyarakat kita yang resisten, yang melakukan perlawanan gitu kan. Kan seperti itu jadinya, Bu. Jadi menurut saya ini harus dilakukan sebuah model penanganan bencana atau penanganan persoalan dengan cara yang jauh lebih sistematis. Sekali lagi apa yang kami rasakan kemarin itu bertubi-tubi dengan gelagat yang panikan tadi gitu kan. Tiba-tiba perintahnya harus ada ini. Itu bahaya gitu kan. Kita terus lakukan ini gitu. Siapa yang di depan, siapa yang di belakang kan dia jelas. Orang kalau berbicara tentang yang udah positif kan harus kesehatan di depan. Yang tahu gitu kan. Jangan kami yang di depan kan kami lari kenceng jadinya kalau yang situasi seperti itu. Kira-kira seperti itu bayangan kami. Harapan kami seperti itu. Bahwa ayo ke depan saya sepakat dengan Pak Arief tadi jadikan situasi ini sebagai sebuah persahabatan antara penyakit dengan kita. Ya udah kita harus hadapi
kemudian strategikan seperti apa. Gitu. Bahwa kami sadar bahwa pemerintah juga memiliki satu keinginan supaya ini benar-benar Indonesia bisa tenang gitu kan. Cuman terjemahannya kadang-kadang kan over juga gitu. Itu yang kami rasakan. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Kami di level paling bawah pengennya kayak gitu. Iya, betul. Iya, terima kasih. Jadi memang ya itu ketegangan tadi. Jadi seolah-olah kalau sudah kena itu harus masuk rumah sakit semua. Panik kalau tiba-tiba rumah sakitnya penuh gitu ya. Penuh, iya. Nah, kan panik. Padahal sebetulnya bisa diatasi sendiri gitu ya. Betul. Mungkin kira-kira bagian ada yang bisa diatasi sendiri. Monggo Pak Arief. Iya Bu. Tadi Ibu sudah menyebut sebenarnya tabel, angka-angka, kemudian grafik. Sebenarnya kalau boleh saya kerucutkan, inilah yang sebenar-benarnya namanya proxy war. Perang proksi. Jadi bukan perang dalam arti kata pertempuran dan peperangan, tapi perang data. Nah, dari data ke data itu kan berbunyi terus setiap hari. Nah, itu juga menghasilkan ketegangan. Barangkali perlu juga diterjemahkan atau disederhanakan menjadi kalimat-kalimat yang ya tadi protokoler. Ininya sederhana sekali. Saya mencoba begini. Bagaimana sih kalau kita sedang bekerja keras tapi dalam kondisi lapar? Maka pertama-tama kita cari makanan apa yang bisa kita kunyah segera. Jadi bukan makanannya, tapi nggak berbobot pun, yang penting mengunyah. Jadi masyarakat harus diberikan kunyahan supaya nggak tegang. Nah, dengan mengunyah itu sama Bu. Kalau kita nonton film dan sebagainya, kenapa kok bawa popcorn? Supaya mengunyah, supaya walaupun nontonnya horor, tapi karena mengunyah ketegangannya akan berkurang. Yang kedua, apa bentuknya? Ya sederhana. Kalau nggak permen ya kerupuk gitu aja. Apa saja rubahlah jadi permen dan jadi karena itu kerupuk, sehingga kita mengunyah. Ketika mengunyah maka ketegangan itu akan ini sendiri. Nggak usah inilah Bu, kerusuhan, nggak usah yang contoh-contoh analogi yang mengenai itu. Nonton bola saja. Nonton bola itu yang ramai itu bukan pemainnya, yang ramai itu adalah penontonnya. Gitu. Iya kan? Nah, coba bayangin kalau ada selek sedikit wasitnya atau hakim garisnya atau apapun yang di situ. Yang diserbu siapa? Ya, dan yang saling serbu siapa? Nah, itu contoh bahwa kepanikan itu bisa di-manage. Ketegangan itu bisa diturunkan. Artinya kalau sudah sampai tegang, barangkali ya jangan bolanya jangan diterusin. Bolanya jangan diterusin, tapi mungkin disekor sebentar dengan alasan hiburan masuk. Zaman dahulu kalau nonton bioskop pun kan ada namanya interval. Jadi enggak sekian jam itu kita manteng gitu. Karena yang emosi yang digarap oleh Imajita itu kan emosi kita, Bu. Emosi. Jadi asal usulnya ketegangan itu ya karena kita terjebak dengan emosi. Nah, artinya sudah benar bahwa kita sudah masuk ke proxy war. Karena ternyata dengan melihat angka, mendengarkan cerita tentang angka, kita sudah ketakutan. Itu. Jadi ya ayo Pak Gusti, kita siap-siap bikin pabrik permen dan pabrik kerupuk aja untuk menghadapi ketegangan ini. Iya. Iya. Gitu Bu Agnes. Iya. Diskusinya ini bisa panjang sekali nih. Kalau kita teruskan ini Pak. Sayang waktunya habis. Iya. Tapi terima kasih sekali Pak Arief, Pak Sami-sami Bu, sami-sami. Ya. Memberikan pencerahan terutama untuk saya nih. Sama-sama Bu. Jadi ketahuan ya. Kenapa dipanggil guru? Kenapa jadi ketahuan? Ya, ketahuan. Makanya ini sekarang berguru beneran ini. Saya.
berguru ke Pak Arif, berguru ke Pak Gusti, karena betul-betul apa itu namanya pendekatan-pendekatan yang tadi Bapak ceritakan itu justru malah lebih efektif ya Pak ya, dan tidak dengan ketegangan, karena kita tidak, saya juga merasa ini kan akhirnya yang dimusuhi orangnya bukan virusnya. Nah, ya. Yang dimusuhi kan orangnya bukan virusnya. Iya. Kira-kira kok gitu Jadi akhirnya. jalan keluar, Bu. Kita harus menemukan jalan keluar. Itu yang utama. Ya, betul. Ya. Nanti ini saya akan ceritakan Pak Arif, Pak Gusti, ke tim pakar Satgas ini yang suka bikin aturan. Jadi jangan aturan-aturan menambah ketegangan gitu dan membingungkan. Mohon izin saya menyelipkan informasi. Di sana ada persoalan. Jadi di sana yang bermain itu penguasa dan pengusaha. Jadi di balik orang yang tugas di Satgas tadi ternyata ada pengaruh besar dari penguasa dan pengusaha. Nah, ini persoalannya. Ini yang membuat jadi semuanya jadi lebih tegang. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Pak Arif, Pak Gusti. Saya tidak terima kasih karena Bu sudah jelas ini. Agnes. Iya. Jelas sekali arah apa Pak Arif, terima kasih dari Bapak berdua ini. Bagaimana harusnya kita menghadapi pandemi, ya terutama bisa menyelamatkan teman-teman atau masyarakat yang tinggal di desa. Nah ini mungkin saya ingin, ya ini cita-cita si An Pak, menuliskannya supaya nanti bisa disampaikan ke banyak orang. Baik, Pak Arif. Terima kasih. Pak terima Gusti, kasih. Terima kasih Pak Arif, Bu Agnes. Sami-sami Pak Gusti, Bu Agnes. Kapok ya Pak. Ya, alhamdulillah senang sekali. Ya siap Bu, senang. Kita senang Bu. Membahas hal-hal yang lain yang menarik, yang lebih menarik tentang desa ya. Mumpung ada guru desa ini Pak, jadi harus. Selamat malam semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.